wa ala ni'mati sihhati wal afiyah wa ala ni'matil ukhuwati wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah yang saya muliakan dan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhingga, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan misi hidup di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Pak. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak, Ibu rahimakumullah, tak terasa 2 minggu kurang lebih kita sudah meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kebaikan, penuh ampunan, bulan yang agung. Dan tentu walaupun sudah 2 minggu, saya tidak salah untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua ketaatan kita kepadanya, amal ibadah kita, amal soleh kita, dan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir batin sekalian jika selama interaksi banyak kekhilapan ya, banyak salah dan dosa ya. Dan semoga di hari yang fitri 2 minggu yang lalu itu Allah juga betul-betul membersihkan jiwa, hati dan perasaan kita sehingga puasa kita ya dapat dikatakan puasa yang berhasil ya, yang berhasil. Dan memang salah satu indikator seorang itu dikatakan berhasil puasanya akan terlihat pasca puasa, pasca Ramadan kira-kira ya. Jadi keberhasilan Ramadan itu tidak hanya dilihat ketika melaksanakan ibadah di bulan itu, tapi keberhasilan seorang hamba dalam melaksanakan rangkaian ketaatan Ramadan itu dapat juga diukur dengan bagaimana dia melakukan aktivitas hidup yang sesuai dengan tuntunan dan Rasulnya pasca Ramadan. Kalau setelah Ramadan ibadahnya meningkat, tambah baik, maka dipastikan orang tersebut ya, berhasil dalam menjalani berbagai ketaatan di bulan Ramadan. Kalau setelah Ramadan sholat berjamaahnya tambah giroh, tambah semangat, ya. Masjidnya tambah penuh gitu kira-kira ya di bulan Syawal dan terus ya sampai ketemu Ramadan lagi, maka dipastikan bahwa Ramadannya berhasil. Kalau bangun malamnya terus dipelihara, dijaga, ditingkatkan, ya sebagaimana di bulan Ramadan. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun kita luar biasa laksanakan di bulan Ramadan. Sholat tarawih ya, kan luar biasa kan, sebulan penuh. Belum lagi di ujung malam, di waktu sahur, ya, kita beristighfar, berzikir, memohon ampun kepada Allah. Bahkan kita makan, namanya makan sahur gitu. Nah ini kalau itu ditingkatkan terus pasca Ramadan dengan puasa sunnah diantaranya ya, ada puasa Ayyamul Bid kan, 3 hari setiap bulan, ada puasa Senin Kemis.
Nanti ada puasa Zulhijjah tanggal 9, ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram, ya. Atau kalau kita mampu puasa Daud, ya, yang diselang-seling seribu sehari, ya. Nah, ini berarti ibadah Ramadan kita itu dikatakan berhasil karena meningkat semua, ya. Tetapi kalau ibadah kita tidak ada peningkatan, ya, bahkan mengalami penurunan, semangatnya Ramadan saja, maka harus dievaluasi, harus kita evaluasi, lakukan muhasabah, tafakur. Apakah ibadah ini hanya bersifat seremonial saja, rutinitas tahunan saja, atau memang betul-betul bentuk pengabdian totalitas kita kepada Allah. Maka seorang ulama mengatakan kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Itu kalau bentuk mufradnya. Kalau bentuk jamaknya kunu robbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Kira-kira, ya. Jadilah engkau hamba Allah yang beribadah kepadanya, yang taat kepadanya kapan dan di mana saja. Tidak ada batasan waktu dan tempat. Sepanjang hayat ketaatan kita kepada Allah. Jangan jadi hamba Allah yang ibadahnya hanya Ramadan saja gitu kira-kira. Itu sudah bagus. Masih mending daek Ramadan oge daripada tidak sama sekali. Tapi yang terbaik adalah sebagaimana sabda Rasul, ahabul a'mal ilallah adwamuha. Ya, jadi perbuatan yang Allah cintai adalah amal, perbuatan, ibadah yang dilakukan dengan adwam, istiqomah, konsisten, terus menerus, ya. Bukan hanya kalau bahasa Sunda naonnya, anget-anget pai ayam gitu, nggak enak juga nyebutnya. Ya, jadi semangatnya sporadis, spontan saja, nggak boleh begitu. Harus dijaga, dipelihara, ditingkatkan, ya, dari waktu ke waktu. Itulah disebut dengan kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah yang beribadah kepadanya sepanjang hayat. Jangan jadi hamba Allah yang ibadahnya mah Ramadan saja. Bahkan dalam surah An-Nahl ayat 92, ini ada potongan ayat, Allah memberikan pada kita sebuah tauzih, ya, teguran, tapi dalam bentuk kalimat metaforis, ya, kalimat kiasan. Allah berfirman, wala takun kallati naqabat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Itu ada gitu, ya. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha. Janganlah engkau seperti seorang wanita. An-Nahl ayat 92, ya. Jangan engkau seperti seorang wanita yang memintal benang. Setelah benang itu terpintal dengan rapih dan kuat, engkau cerai-beraikan kembali. Nah, ini menarik, ini ayatnya indah sekali aja, ya. Jangan engkau seperti seorang wanita yang memintal benang, setelah benang itu terpintal, kokoh, rapih, kuat, engkau cerai-beraikan kembali. Itu artinya kalau kita kontekstualiskan dengan Ramadan, jangan sampai bangunan ketaatan yang telah kita susah payah, penuh perjuangan, siang malam di bulan Ramadan, ya, kita laksanakan, kita lakukan, sehingga membentuk pribadi yang takwa, kita robohkan kembali pasca Ramadan. Atau jangan sampai kesucian ini yang telah kita perjuangkan selama sebulan penuh, siang dan malam, hati, perasaan, jiwa, anggota badan, harta pun kita bersihkan dengan zakat dan lain sebagainya, kita kotori kembali pasca Ramadan. Nah, ini Allah ngingetin kita tuh dalam surah apa tadi? An-Nahl ayat 92, dalam sebuah kalimat metaforis tadi, kan, wala takunu kallati naqabat ghazlaha mim ba'di quwwatin angkasa. Jangan engkau seperti seorang wanita yang memintal benang
setelah benang itu terpintal, tersusun dengan kuat dan rapi, engkau cerai beraikan kembali. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itulah mari kita menjaga, merawat, memelihara, bahkan meningkatkan kualitas ibadah dan amal soleh kita pasca Ramadan. Ya, pasca Ramadan. Terus ya tidak boleh berhenti. Ya, karena tadi dikatakan bahwa sesungguhnya Ramadan itu ya sebuah proses pendidikan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Ya, tidak boleh berhenti ya di bulan itu saja, tapi terus sampai akhir hayat kita. Sampai kita bertemu dengan pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Karena Ramadan itu memberikan pesan pada kita, satu, ya, agar kita al-iltizam ilallah fi kulli waqtin wa fi kulli zamanin, gitu ya. Berpegang teguh, menguatkan komitmen, ya, apa? Komitmen ideologis gitu. Komitmen terhadap Islam. Artinya ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri. Dan kalau kita arti Islam kan penyerahan diri. Dan itu ada pada bulan Ramadan. Penyerahan diri yang totalitas kepada Allah itu terlihat dalam Ramadan. Saya sampaikan pertemuan dulu itu, salah satu daripada puasa itu adalah al-ubudiyah al-kamilah lillahi ta'ala. Potret ya ketaatan yang totalitas seorang hamba kepada Allah. Itu puasa. Kalau sholat orang tahu kan, ini ahli masjid, rajin ke masjid, katingali, ya, kelihatan. Orang zakat, infak, sodako, orang akan berkata, ini orang dermawan, hobinya berbagi. Orang yang ibadah haji, demikian pula ya, sekalian. Dan kadang kita antar tetangga, handai taulan, pengantar rombongan haji kalau tersekian. Tapi kalau puasa hanya kita dengan Allah, itu bentuk penyerahan yang totalitas kepada Allah. Artinya apa? Ramadan itu telah memberikan kita pendidikan agar kita al-iltizam ilal Islam, ya, berpegang teguh kepada Islam setiap waktu dan setiap saat. Ya, penyerahan diri, ya. Apa yang Allah perintahkan, ya udah sumerah aja, ya. Nggak ditentang kan, ya. Jadi kalau ditentang itu bukan Islam namanya kan, ya menentang Allah, bukan Muslim. Yang namanya Muslim sumerah ke Allah. Dalam arti seperti itu, apa yang Allah perintahkan, udah laksanakan tanpa banyak apa wacana, ya. Samina, kan sekarang banyak wacananya ya, wacananya banyak, seminarnya banyak, amalnya nggak banyak gitu. Harusnya dua-duanya ya. Ya, amalnya bagus, juga bagus wacana. Ini hanya wacana saja. Makanya ilmu itu ada dua macam, Pak. Al-ilmu ilmani, ya. Al-ilmun filisan, ilmun fil qalbi, ya. Ilmu itu ada ya di lisan. Nah, ini diomongin aja ilmu itu, ya. Jadi wacana, diseminarkan, didiskusikan. Tapi nggak ada pengamalannya. Tapi ada ilmu yang di hati. Itu ilmu yang bermanfaat, ya. Dipahami, diresapi, dan diamalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, Islam itu adalah sumerah. Apa? Sumerah, ketaatan, kepatuhan. Dan Ramadan itu potret sumerah seorang hamba kepada Allah. Maka intinya Ramadan telah memberikan pesan pada kita agar kita menguatkan kembali apa platform atau way of life terhadap Islam sebagai petunjuk hidup yang sempurna, yang harus kita yakini dan kita taati. Sebagaimana kata Islam itu adalah ketaatan, ya, ketundukan, dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lihat dalam surah misalkan, ya, surah Ali Imran ayat 102. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi
Wa hadza sirati mustaqimah. Inilah jalan yang lurus. Nah, itu Islam maksudnya. Jalan Islam yang lurus. Ikutilah Islam. Ya, laksanakan Islam. Yakini Islam sebagai sebuah kebenaran. Agama yang menjamin keselamatan, kebahagiaan, menuntun kita menuju kehidupan yang kekal tetapi menyelamatkan. Ya, banyak kan ayatnya kan, ya, tentang Islam itu agama yang menyelamatkan. Bahkan saya di dalam awal ceramah selalu mengutip ayat Al-Quran Ali Imran 102. Ya, Pak, ingat itu ya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu akhir ayatnya kan. Janganlah engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Islam kepada Allah. Jadi itu yang pertama, bahwa Ramadan telah memberikan pada kita pesan ibroh pelajaran agar kita lebih al-iltizam, al-iltizam ilal Islam, mengokoh kuatkan kembali komitmen keislaman kita, ya. Jadikan Islam sebagai platform atau way of life, petunjuk hidup yang sempurna yang kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan semata sehari-hari. Dan itu terlihat dalam potret selama Ramadan. Ya, dari bangun tidur sampai tidur tidak ada waktu tanpa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berlanjut ya sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Nah, ini Ali Imran ayat 102. Tadi juga disebutkan Ali Imran 102, juga disebutkan juga dalam surah Al-An'am ya. Al-An'am 153. Itu yang tadi saya sebutkan itu Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu surah Al-An'am ayat 153. Jadi Al-An'am 153 itu memberikan pada kita sebuah penegasan bahwa orang-orang yang beriman harus menjadikan al-Islam, agamanya, sebagai tuntunan hidup, petunjuk hidup yang dia imani dan dia taati dalam kehidupan sehari-hari. 24 jam kita hidup bersama Islam. Bersama Islam. Hidup bersama Islam selama 24 jam. Ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu bersama Islam. Itu surah Al-An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan kebenaran, yaitu al-Islam. Maka ikutilah Islam. Imani, ya, yakini kebenarannya dan laksanakan, taati dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak rahimakumullah, bahwa Ramadan juga telah mengajarkan kita agar kita selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup kita, sebagai imam kita yang akan menggiring kita, menuntun kita ke jalan keselamatan dunia sampai akhirat. Jadi Al-Quran sebagai sumber Islam. Nah, makanya kan kita di dalam Ramadan itu selalu membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, tadabur Al-Quran. Maka jangan berhenti di Ramadan saja. Ya. Kalau di Ramadan kita sudah hatam Quran, insya Allah kalau lihat wajah Bapak ini udah 6-7 kali hatam Quran ya selama Ramadan, Pak ya. Nah, maka pasca Ramadan harus ditingkatkan lagi gitu kira-kira ya. Baik kualitas maupun kuantitasnya, kuantitas kualitasnya sekaligus ya. Membaca dengan hati, dipahami ya, direnungkan, kemudian ya diaplikasikan, bahkan mungkin didakwahkan sesuai kemampuan kita masing-masing ya, disampaikan, disebarluaskan kepada orang-orang sekitar kita. Nah, ini kan Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Al-Baqarah ayat 2 kan jelas. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Itulah Al-Quran sebagai petunjuk di dalamnya yang tidak boleh ragu. Kita meyakini bahwa itu adalah petunjuk dari Allah. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang beriman. Bahkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185. Ini ayat yang sering dibaca dalam Ramadan kan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Nah, itulah Al-Qur'an yang menjelaskan secara gamblang jelas ya kepada manusia tentang bagaimana hidup di muka bumi ini agar mereka selamat dunia sampai bagaimana menata hubungan baik dengan Allah, menata hubungan baik dengan keluarga, anak, orang tua, istri, suami, bertetangga, bermasyarakat, beribadah, bertransaksi, berbisnis, ya, memilih pemimpin yang ideal itu apa kriterianya kan ada ya, dan sebagainya. Ya, itu semuanya Quran menjelaskan kepada kita dan kita mengikutinya, ya, agar kita tidak tersesat dalam hidup ini. Karena Rasul mengatakan, taraktu fikum amroini, in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulihi. Jadi aku tinggalkan pada engkau dua warisan, dua pusaka. Jika engkau berpegang teguh pada keduanya, ya, mentaatinya, ya, kemudian juga engkau laksanakan isinya, maka kata Rasul, engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya selamat. Ya, apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Itu Al-Quran dan sunnah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, mari interaksi kita pertajam kembali. Pertajam, ditingkatkan dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang menyelamatkan hidup kita. Jangan sampai hati kita kosong dengan ayat Al-Quran. Jangan sampai lisan kita juga kering dengan ayat Al-Quran. Mari kita terus tadabbur Al-Quran. Jangan berhenti di bulan Ramadan, tadarusnya gitu kira-kiranya. Lanjutkan ya, sampai ajal menjemput kita dan bertemu dengan Allah. Karena dulu saya menyampaikan ada 7 kamu ya, ingat Pak ya, 7 keutamaan Al-Quran. Dari semenjak kita hidup sampai kita nanti masuk surga. Ya, mudah-mudahan nanti ayat yang sering kita baca di dunia, Al-Quran itu menjadi password kita masuk surga. Apa favoritnya ayat yang dibaca? Kuliah dan kulhu Pak ya, nggak apa-apa ya. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan itu menjadi password kita ya ketika kita masuk surga. Itu ada 7 itu kan, ketika di dunia, di alam barzah, dibangkitkan, di padang mahsyar, ayamul hisab ya, sampai kepada kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an, Pak. Untuk itu jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Qur'an. Kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Bahkan yang keempat, kita dakwahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang kedua, pelajaran yang harus kita renungkan. Ya, yang kedua adalah jadikan Quran sebagai imam petunjuk kehidupan kita. Yang kita baca, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, dan kita dakwahkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Rasul mengatakan, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah, walaupun 1 ayat. Apalagi kalau banyak ayat ya, itu sampaikan. Pesan-pesan kebenaran kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga, Bapak rahimakumullah, Ramadan juga telah. Ini kita tidak boleh move on dengan Ramadan, Pak. Nggak boleh. Ya. Ini kan ada kata nih, Pak Ustadz belum move on nih Ramadan. Emang tidak boleh move on sampai akhir hayat. Ya, beda dengan istilah yang lain. Ya. Kalau yang lain boleh move on ya. Kalau Ramadan nggak boleh move on ya. Harus terus dia melekat dalam hati kita. Ya, pesan-pesannya, spiritnya, nilai yang terkandung tidak. Karena memang kebiasaannya itu begitu. Ya, Ramadannya semangat tingkat tinggi, gaspol. Mas Ramadan mamayu deui, mamayu sarena.
Memayu malesna. Tahu nggak memayu, Pak? Memayu itu ya kembali ke habitatnya. Tapi jangan ya. Habitatnya kan yang baik-baik, Pak ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Ramadan masjid penuh, ya. Setelah Ramadan bulan Syawal kosong dari kalau sekarang alhamdulillah penuh terus, Pak ya. Tadi sudah 5 sab, 6 sab itu samalah dengan Ramadan. Maksudnya ditingkatkan kembali. Jangan sampai begitu. Ketika Ramadan bangun malam, semangat, tahajud. Nah, setelah Ramadan ngarengkol, banyak nggak benarnya terus. Lewat kabehnya. Jangan. Ketika Ramadan berjamaah luar biasa, girohnya kuat. Setelah Ramadan tidak berjamaah lagi. Jangan. Ketika Ramadan infak sodakoh juga luar biasa semangatnya. Setelah Ramadan tidak berinfak lagi. Itu yang tidak boleh, Pak ya. Ini saya kira ini yang harus diingatkan. Ya, karena tadi saya katakan ya, indikator keberhasilan seorang hamba di Ramadan itu akan terlihat pasca Ramadan. Kalau ibadah dan amal soleh lebih semangat, itu dipastikan orang itu berhasil dalam semua kegiatan di bulan Ramadan. Ya, karena dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat dan haji pun akan kelihatan pasca pelaksanaannya. Ya. Contohnya misalkan ini agak kembali ke tadi ya, surah Al-An'am ayat 72. Apa? 7. Wa an aqimus sholata fattaqu. Di sholat itu harus baikkan ketakwaan dari ujungnya kan. Dan apa tandanya? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Jadi sholat itu akan terlihat dia berhasil pasca sholat diantaranya. Selain ketika sholatnya itu ruku, sujudnya, tumanina, wudunya juga benar, tapi juga kelihatan pasca sholat itu. Apakah sholat itu terbebas dari perbuatan keji dan munkar, atau masih berbuat maksiat? STMJ kata orang sekarang ya, sholat terus, maksiat jalan. Jadi kalau sholat terus maksiat jalan, maka harus kita evaluasi sholat kita itu kira-kira. Karena itu merupakan salah satu tanda diterimanya oleh Allah sholat kita, berhasilnya kelihatan setelah sholat itu. Ada perubahan perilaku yang lebih baik. Demikian pula puasa kan. Dalam hadis dikatakan, laisa syiyamu minal akli wasyurbi wa inna masyam minar rafas wal minal lagi wa rafasi. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan perbuatan yang sia-sia dan perbuatan kotor. Jadi kalau orang setelah puasa ngomongnya masih sia-sia, perbuatan masih tidak produktif, ya leha-leha dalam beribadah dan berbuat maksiat, maka harus dievaluasi kembali puasa kita. Itu Bapak rahimakum, itu puasa. Demikian pula misalkan zakat. Al-A'raf 158. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yutuna zakat. Jadi zakat itu harus melahirkan ketakwaan, kesalehan yang lebih berkualitas. Artinya baik sholat, puasa, zakat itu harus dilihat pasca pelaksanaannya. Dikatakan berhasil tadi. Demikian pula haji. Dalam surah Al-Baqarah 197 kalau haji itu kan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman faradha al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi haji itu ada waktunya, musim haji kan. Bulan-bulan ditentukan. Barang siapa yang melaksanakan haji, maka fala rafasa, jangan dia berkata kotor. Sompral gitu ya. Wala fusuqa, jangan berbuat fasik, kemaksiatan. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan. Tong parasea, jidal itu parasea. Jadi kalau kita melihat seorang itu setelah ibadah haji, amalnya semakin produktif, lisannya terjaga, hidupnya semakin taat, itu berhasil hajinya kira-kira. Sama dengan puasa, sama dengan tadi sholat dan zakat. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa seorang yang berhasil Ramadan sebulan penuh akan kelihatan pasca Ramadan itu kira-kira. Ya. Apakah ada perubahan
ke arah yang lebih baik dari ibadah dan amal soleh. Itu yang kita jaga Pak sekalian, yang kita rawat. Jangan sampai sebulan kita udah berjuang dengan sungguh-sungguh, setelah Ramadan di bulan Syawal, ini masih bulan Syawal nih, masih hangat ini. Masih 2 minggu ya gitu kan, masih hangat kamari gitu. Makanya saya katakan jangan move on, jangan move on dengan Ramadan, harus terus ya, dia hidup dalam hati dan jiwa kita sekalian, spiritnya, semangatnya ya, harus kita jaga, kita rawat dan tingkatkan sampai akhir hayat kita. Apa tadi? Spirit bahwa Islam ada sebagai tuntunan hidup, spirit bahwa Al-Quran sebagai juga pedoman hidup yang harus kita berinteraksi terus, dan yang ketiga spirit ibrah, pesan bahwa kita harus mengetahui tujuan hidup, menjaga tujuan hidup. Itu ada pada Ramadan. Makanya hadis yang sering kita dengar kepada sekalian yang berbunyi kullu amal ibni adam lahu ila syiyam atau ila shaum. Setiap amal perbuatan anak Adam baginya, untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana azzibihi. Lanjutannya itu hadis, yada'u ta'amahu min ajli wa yada'u syarabahu min ajli wa yada'u syahwatahu min ajli. Kan begitu ya? Jadi setiap amal perbuatan manusia baginya akan Allah berikan pahala 1 dilipat dari 10 kadang-kadang. Kalau infak 1 dikali 7 kali 100, betul ya? Tetapi kalau puasa, karena Allah mengatakan itu milik aku, fa innahu li wa ana azzibihi, maka aku akan memberikan pahala balasan unlimited, kata Allah. Apa? Unlimited, sesuka aku. Kenapa? Karena dia menahan lapar untuk ridhoku, gitu kira-kira kan? Dia menahan haus untuk menggapai ridhoku, dan dia menahan syahwat seksual untuk aku, kata Allah. Apa itu artinya Bapak sekalian? Artinya bahwa kita ini hidup satu aja, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita pegang, jangan bergeser niat kita dalam hidup. Dan bergeser motivasi hidup kita ini untuk Allah semata sekali. Dan itu telah kita ikrarkan setiap hari. Dalam surah Al-An'am ayat 162, 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya